Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab bersama saya, Romo Bobby MSF. Hari ini kita akan mendalami Injil Yohanes bab 5 yang diawali dengan sebuah perikop mengenai Yesus yang menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda. Kalau kita melihat, saudara-saudari, ada dua cara berpikir, dua logika yang berbeda. Logika pertama ditunjukkan oleh si lumpuh ini. Dia dikatakan sudah sekian puluh tahun, lebih tepatnya 38 tahun lamanya sakit. Dan dia hadir di kompleks kolam Bethesda itu di Yerusalem, menunggu saat ketika air itu bergerak sebagai tanda turunnya malaikat, agar ia bisa masuk ke kolam itu untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi karena dia lumpuh, dia tidak bisa berjalan sendiri, dia harus dibantu. Sayangnya, semua orang yang di kolam Bethesda itu rupanya orang-orang yang hanya memikirkan kesembuhannya sendiri. Maka tidak ada seorang pun yang menolong si lumpuh ini yang sudah menunggu saat untuk dia disembuhkan. Jadi rasa sedih, rasa sakit yang dialami si lumpuh ini adalah apa? Bukan hanya karena dia lumpuh, tetapi juga karena dia ditinggalkan, karena dia tidak dipedulikan penderitaannya oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, Yesus hadir di kolam Bethesda itu melihat si lumpuh ini, dan Yesus menawarkan logika yang lain, logika kesembuhan yang lain. Yaitu apa? Logika cinta. Ketika si lumpuh ini mengeluh tentang keadaannya, Yesus bersabda di ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Jadi Yesus tidak membantu si orang lumpuh itu dengan mengangkat dia lalu memasukkan dia ke kolam Bethesda, enggak. Ya. Yesus tidak perlu cara itu untuk menyembuhkan si lumpuh. Tetapi apa? Yesus menawarkan cara yang lain, yaitu dengan sabdanya yang penuh daya, dengan perhatiannya secara personal yang penuh dengan cinta kasih yang luar biasa. Yesus menjadi sahabat, menjadi saudara bagi si lumpuh ini, dengan memperhatikan dia secara pribadi, dengan menolak untuk menjadi egois seperti orang-orang yang lain yang hanya peduli pada kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini adalah pesan dari Yohanes bab 5 perikop yang pertama. Kemudian kita juga bisa melihat dua perikop yang lain yang juga merupakan perikop khas Injil Yohanes yang hanya ada di Injil Yohanes, yaitu tentang apa? Tentang kuasa anak manusia dan juga kesaksian tentang Yesus sendiri. Nah, kalau kita membaca di dalam perikop yang terakhir, ada satu ayat yang menarik, saudara-saudari. Ya, saya bacakan. Ayat 44. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Kita terbiasa mencari penghormatan dari dunia. Tapi Yesus menyadarkan kita, Yesus mengingatkan kita, Yesus memanggil kita. Mari kita mencari penghormatan atau katakanlah pujian dari Allah sendiri. Kalau manusia itu bisa memuji kita,
tetapi lalu bisa menjatuhkan kita, menjegal kita, menikam kita dari belakang, menuduh kita, melukai kita setelah memuji kita. Tetapi kalau kita dipuji oleh Allah, kalau kita dihormati oleh Allah sendiri, Allah tidak mungkin mengkhianati kita. Allah tidak mungkin menjegal kita, menjatuhkan kita, menikam kita dari belakang. Maka dalam hidup kita, mari kita mencari pertama-tama adalah penghormatan atau pujian, perkenan dari Allah, bukan pertama-tama dari manusia. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya. Tuhan memberkati kita.